Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqon Nasari dari Pendidikan Geografi 2018 kelas A. Ini video kali ini saya akan menampilkan micro teaching saya dengan materi kelas 11 semester 2, yaitu mobilitas penduduk dan juga tenaga kerja. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Furqon. Ya. Bagaimana kabarnya siswa sekalian? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Kondisi Pak. kayak gini mah harus sehat-sehat terus ya. Iya Pak. Untuk sebelum kita mulai pelajaran geografi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kan, Iya Pak. supaya pelajaran hari ini kita bisa masuk kota kita, bisa lancar, dan juga kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kira-kira siapa yang mau pimpin doa? Siap Pak. Oke, kalau gitu saya aja. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Oke, sekarang materi kita hari ini itu ada tentang mobilitas penduduk dan juga tenaga kerja. Silakan dilanjutkan. Ya, ini ceritanya saya gitu. Nah, ini kita ada menunya ya. Ada 6 menu. Maksudnya subbab gitu. Ada mobilitas penduduk, jenis-jenis mobilitas penduduk, penyebab mobilitas penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan juga syarat angkatan kerja. Nah, ini materi kita pada hari ini. Kayaknya untuk pengantarnya kita, untuk awalan kita ke mobilitas penduduk dulu. Silakan. Oke. Nah, apa sih mobilitas penduduk? Next. Nah, ini dia. Ini adanya. Mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya, coba kembali dulu sebentar. Jadi misalnya suatu orang atau suatu kelompok itu melakukan perpindahan dari daerahnya dia ke daerah lain. Nah, itu disebutnya mobilitas penduduk seperti itu. Sebenarnya banyak sih mobilitas penduduk itu jenis-jenisnya. Nah, mau tahu kan jenis-jenisnya apa aja? Next. Nah, ini dia jenis-jenis mobilitas penduduk. Wah, ini utamanya 3 nih. Ada biru, kuning, sama merah. Merah atau oranye? Oranye kali ya. Nah, ada 3. Yang satu itu imigrasi, dan juga remigrasi. Imigrasi apa sih? Ini pernah dijelaskan ya. Imigrasi itu perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap di wilayah tersebut gitu. Jadi misalnya sudut pandangnya saya nih, ada suatu kelompok masyarakat tertentu yang pindah dari suatu wilayah ke wilayah kita gitu. Ini sudut pandang saya misalnya. Nah, itu disebutnya mereka melakukan imigrasi. Nah, kalau imigrasi itu apa sih Pak? Imigrasi itu kebalikannya dari imigrasi. Imigrasi ini kan depannya I, maksudnya kayak in gitu, masuk ke dalam. Oh, ini X, istilahnya exit, keluar gitu. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari negara sendiri ke negara tertentu menetap di wilayah tersebut. Misalnya sudut pandang saya nih, saya sama kelompok masyarakat lainnya itu melakukan perpindahan penduduk. Saya dari Indonesia, saya mau pindah nih ke Singapura, yang udah termasuk negara maju biar saya mapan gitu misalnya. Saya pindah ke negara Singapura untuk menetap di sana gitu. Nah, itu disebutnya imigrasi seperti itu. Jadi perpindahan penduduk dari wilayah kita sendiri ke wilayah lain. Selanjutnya nih, yang terakhir nih, ada jenis ketiga itu remigrasi. Apa sih maksud remigrasi? Di sini kan ada kata re itu artinya mengulang gitu, kayak misalnya reply, re yang lain lah gitu. Nah, itu artinya perpindahan penduduk ke negara asal. Jadi misalnya sudut pandang saya lagi nih, biar lebih gampang ya. Saya udah pindah ke negara lain, ke Singapura gitu. Itu saya sudah melakukan emigrasi. Nah, saya mau kembali lagi ke Indonesia gitu. Aku mau pindah ke Indonesia lagi, udah mau di Singapura lagi. Nah, itu saya melakukan yang namanya remigrasi. Kira-kira seperti itu. Untuk sampai sini jenis mobilitas penduduk gimana? Siswa sekalian, Rizkian dan juga Risma, apakah sudah ada gambaran gitu? Nangkep nggak?
Nangkep Pak. Nangkep ya? Iya. Bukan berarti nangkep bola ya, beda. Iya Pak, nangkep ilmunya Pak. Oke, lanjut. Impostor. Nah, ini yang ketiga, menu kita yang ketiga tadi ya, ada penyebab mobilitas penduduk. Next. Yang utama banget nih, ada 3, yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Yang kedua, kurangnya lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, upah pekerjaan yang rendah. Kenapa sih penyebabnya ada 3 ini gitu? Misalnya nih, saya misalnya saya itu tinggal di mohon maaf ya, tinggal di Surabaya misalnya. Saya udah hidup di Surabaya dari kecil hingga saya dewasa, kok nggak sarana prasarannya gini-gini aja, nggak ada yang maju, nggak ada yang bikin wah gitu, atau teknologi juga segitu-gitu aja, nggak ada perkembangannya gitu. Saya mau pindah, istilahnya mau pindah saya ke kota lain yang sarana prasarana itu lengkap gitu. Itu menjadi faktor pendorong untuk melakukan mobilitas penduduk gitu. Jadi karena alasan-alasan tersebut, kurangnya sarana prasarana, akhirnya saya pindah ke daerah yang mana sarana dan prasarananya itu lebih mumpuni gitu, lebih maju, lebih memudahkan kita sebagai masyarakat yang hidup di sana. Selanjutnya, kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, ini juga menjadi salah satu momok menakutkan bagi masyarakat yang menetap di suatu wilayah yang mana kesulitan terhadap berpenghasilan gitu, kesulitan untuk mencari pekerjaan gitu. Kenapa? Karena kurangnya lapangan pekerjaan itu di sana. Lapangan pekerjaan itu sulit di mana-mana. Akhirnya berpikir untuk saya pindah ke wilayah lain yang mana potensi lapangan pekerjaan itu banyak gitu. Kayak misalnya saya Surabaya nganggur 3 tahun, saya cari pekerjaan mana-mana gak ada yang cocok sama kualifikasi saya gitu. Misalnya saya cuma lulusan SMA gitu. Sedangkan lapangan pekerjaan di Surabaya itu isinya minimal persyaratannya gitu, sistem requirement itu mah termasuk teknologi ya, sistem requirement maksudnya syarat kualifikasi untuk memenuhi pekerjaan di Surabaya itu minimal S2. Itu jauh banget nih sama saya yang tamatannya cuma SMA. Akhirnya dengan begitu saya pindah nih, mau cari kota lainnya yang dimana lapangan pekerjaan tuh luas gitu, yang tamatan SMA aja bisa di sana gitu. Jadi seperti itu faktor pendorongnya, karena di wilayah tersebut lapangan pekerjaan susah, akhirnya saya mau pindah ke wilayah lain. Nah, itu merupakan penyebab mobilitas penduduk yang kedua. Nah, yang terakhir nih, ada upah pekerjaan yang rendah. Ini sangat penting, sangat sangat krusial jadi penyebab mobilitas penduduk itu terjadi. Kenapa? Biasanya orang-orang yang bekerja itu kan pasti mengeluhkan gimana gajinya tidak sesuai sama apa yang ia telah kerjakan, apa yang telah ia lakukan. Misal dia udah lembur, kerja 24 jam sehari non-stop, tapi upahnya cuma segini-segini aja gitu, kecil. Kayak untuk apa saya kerja 24 jam non-stop tapi upah yang saya dapat itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Akhirnya itulah yang menyebabkan orang yang punya pikiran seperti itu mikir untuk saya harus mencari pekerjaan atau pindah ke kota yang istilahnya berpotensi pekerjaan tuh upahnya tuh gede gitu, besar, layak lah istilahnya. Kayak misalnya mungkin UMR Jakarta itu tinggi dibandingkan UMR Surabaya misal ya, contoh. UMR Jakarta tingginya daripada Surabaya. Kalau saya tinggal Jakarta pasti saya bisa kaya gitu. Dari itulah pikiran tersebut akhirnya yang menjadi penyebab mobilitas penduduk itu. Selanjutnya, nah kita beralih ke tenaga kerja ya, karena tadi kan kita udah berbicara tentang mobilitas penduduk ya, perpindahan penduduk. Lanjut, apa sih tenaga kerja? Tenaga kerja tuh maksudnya apa sih? Apakah tenaga yang bisa bekerja? Tentu enggak. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2,
Disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan tenaga kerja. Disebutkan bahwa tenaga kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Dan juga di sini disebutkan merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Kira-kira ada yang tahu nggak usia kerja di Indonesia itu berapa sih? 17 sampai 56. Pak. Salah. Gimana kalau Listia? 14 sampai 60. Nah, kurang tepat. Jadi yang benar itu 15 tahun hingga 65 tahun gitu. Saya kalau misalnya tadi ada yang benar saya kasih permen tadi. Cuma nggak boleh makan sekarang, tapi nanti kalau udah selesai. Itu ya usia kerja yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah menetapkan bahwa usia kerja di Indonesia itu 15 tahun hingga 65 tahun. Namun pada faktanya 15 tahun aja tuh masih remaja-remaja tanggung yang masih menginjak bangku SMP atau bahkan baru-baru awal SMA seperti itu. Mungkin kurang, harusnya tuh mungkin setelah lulus SMA lah gitu lah ya, baru disebutkan usia kerja atau lanjut. Nah, angkatan kerja, maksudnya apa sih angkatan kerja? Apakah angkatan 2018 gitu, angkatan 2015 seperti di sekolah-sekolah? Enggak. Mau tahu jawabannya? Nah, lanjut. Angkatan kerja, bukannya kerja diangkat ya. Nah, definisi angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi bukan 14 tahun, itu masih tinggi kali. Namun tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Waduh, kenapa tuh? Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, serta penerima pendapatan atau pensiunan. Jadi seperti itu ya. Meskipun usia kerja itu 15 tahun hingga 65 tahun, cuman 15 tahun yang orang-orang yang masih statusnya pelajar, mahasiswa itu tuh nggak termasuk angkatan kerja ya. Semoga ini disebutkan sebagai penduduk yang tidak aktif ya, itu karena mereka masih fokus ke sekolah, kecuali mungkin maaf salah kata, kalau misalnya orang yang berusia 15 tahun ini sudah putus sekolah namun dia udah kerja, nah itu udah termasuk angkatan kerja seperti itu. Jadi maupun yang nggak kerja apa tadi ya, nih yang masuk ke usia kerja, bagi yang udah bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, itu disebut angkatan kerja, bukan tenaga kerja. Sampai sini paham kan ya bedanya tenaga sama angkatan? Maksudnya tenaga kerja sama angkatan kerja seperti itu. Gimana? Lanjut aja ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Syarat angkatan kerja. Wah, ternyata angkatan kerja ini ada syarat juga gitu. Apa sih syarat-syaratnya? Apakah KRS? Apakah rapot kan? Enggak juga ya. Mau tahu? Lanjut. Syarat angkatan kerja. Nah, syarat untuk seorang penduduk dapat disebut sebagai angkatan kerja, yaitu jika penduduk yang selama seminggu sebelum sensus sudah punya suatu pekerjaan, baik bekerja maupun sementara. Ini saya kata-kata kurang baku ya, maaf ya. Maupun sementara nggak bekerja karena suatu sebab, misalnya pekerja yang nggak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok, atau dihentikan sementara. Nah, jadi dari sini mulai paham lah ya syarat untuk disebut angkatan kerja jika penduduk yang selama seminggu sebelum sensus sudah punya suatu pekerjaan gitu. Misalkan sensus penduduk dilakukan tanggal 8 Desember gitu. Kalau kita mau disebut sebagai angkatan kerja, berarti tanggal 1 kita juga harus punya pekerjaan. Seperti itu. Kalau kita tanggal 1 nih, maksimal ya, tanggal 1 Desember nggak punya pekerjaan, kita nggak bisa disebut sebagai angkatan kerja. Itu. Kecuali kalau masih sekolah ya, sebetulnya bukan angkatan kerja tapi angkatan sekolah. Kira-kira sampai di sini ada yang kurang paham atau ada yang ingin bertanya, menanggapi, atau bahkan kritik. Tapi kritiknya membangun ya. Gimana? Dari listnya, dari Risma. Pak, saya mau tanya Silakan, Pak. Risma. Kalau misalkan produktif Pak, yang kata usia produktif
usia produktif masuk kemana? Iya. Coba di previous slide. Lagi, karena ini masih blank ya. Terus lagi. Nah, usia produktif itu bisa dikatakan apa ya? Usia yang sudah produktif, sudah usia yang sudah bisa menghasilkan suatu penghasilan gitu. Jadi itulah usia produktif itu istilahnya istilah lain untuk usia angkatan kerja 15 tahun hingga sampai 65 tahun gitu. Karena di usia sini seharusnya mereka sudah punya penghasilan sendiri, udah produktif lah istilahnya gitu. Paham? Iya Pak. Gimana? Christian ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalau yang umurnya di bawah 15 tahun dia tidak bisa dia katakan angkatan kerja untuk tenaga kerja gitu. Oh enggak, nggak bisa. Karena memang peraturan pemerintah seperti itu ya. Di bawah 15 tahun itu nggak bisa disebut sebagai angkatan kerja maupun tenaga kerja. Tapi kalau dia udah bekerja gimana? Nah itu lain cerita ya. Kalau untuk termasuk angkatan kerja tenaga kerja itu tidak termasuk. Cuman di sini pasti ada suatu masalah tersendiri kenapa dia di umur 14 tahun sudah bekerja gitu. Mungkin masalah pribadi atau apa, cuman dia tidak termasuk dengan angkatan kerja karena usianya di bawah 15 tahun. Seperti itu kira-kira. Baik. Terima kasih Bapak. Sampai sini paham? Iya paham Pak. Coba kita next lagi sampai ke ternyata syarat angkatan kerja itu sudah menjadi bab terakhir, sebab terakhir dari pembelajaran kita hari ini gitu. Tentang ini kan juga bisa sebagai semangat untuk kalian semua ya. Untuk belajar geografi itu harus semangat karena geografi ini pelajaran mayor gitu. Bahkan pelajaran lain pun ada tentang geografinya gitu. Kalau kalian bisa belajar geografi, paham geografi, insya Allah untuk pelajaran bisa paham lagi, seperti itulah. Mungkin dari ke-6 subbab ini, ke-6 menu ini, ada yang masih belum dipahami itu? Ada yang masih tanda tanya di kepalanya? Mungkin. Nah, tuh. Enggak Pak. Enggak. Udah paham berarti ya? Gimana kalau Christian? Insya Allah Pak paham. Bener ya? Iya Pak. Nanti kalau misalnya saya tanya, saya kasih ulangan bisa lah ya? Bisa 100. Pak. Saya minta PPT-nya ya Pak buat belajar. Oh boleh banget. PowerPoint nanti akan saya kasih ke teman kamu ya yang lagi megang laptop ya. Nanti bisa minta ke situ. Oh iya itu listian Pak. Ini Listian. Terus tadi siapa dong? Apa Listiannya 2? Oh ini Listian Fadila, Iya, itu itu. Listian Fadina. Iya itu Pak. Begitu. Ya nggak apa-apa. Kalau nanti tinggal minta aja ke Listian Fadina ya. bukan Iya Pak, aku. ntar saya minta ke pembayaran saya. Oke, siap. Jadi seperti itu ya. Pembelajaran kita hari ini tentang mobilitas penduduk dan juga tenaga kerja gitu. Mungkin di sekarang ini kalian masih bingung nih Pak mau nanya apa, tapi saya udah paham gitu. Mungkin di lain waktu atau mungkin di luar jam sekolah kalian bisa temui saya di ruang guru kalau emang pengen ya. Misalnya lagi burger nih, aduh tadi apa ya, saya nggak ngerti nih, tapi pengen buru-buru tahu gitu. Silakan kalian bisa temui saya di ruang guru gitu. Saya insya Allah ada, tapi nggak 24 jam. Tapi kalau misalkan di rumah ingatnya, saya mau nanya ini nih tadi lupa di sekolah, kalian bisa aja langsung aja japri ke saya ya, langsung WA aja mau nanya tentang apa, tentang geografi atau tentang bab lain selanjutnya, itu boleh banget. Jadi kalau misalnya kalian udah belajar bab selanjutnya, pasti kan nanti pada saat saya menerangkan di sekolah kalian udah paham duluan nih dibandingkan teman-teman kalian gitu, dibandingkan kelas-kelas lain. Nah, kelas kalian juga jadi bisa lebih maju daripada kelas lain, itu bagus. Ya ikut OSN-nya Pak. Bisa tuh, bisa banget. Nanti kan kalau misalnya ada OSN, gampang saya tuh nyarinya tuh bibit-bibit siswa-siswa yang pintar-pintar Amin. untuk maju ke OSN kan bisa dari sini semuanya. Amin. Uang transfer mau gampang, kepala sekolah juga pasti ngasih. Iya, Christian Pak nanti namanya. Oh boleh. Christian Fadina Pak. Fadila bukan Fadila. Kan. Oh yang itu yang megang laptop ya. Yang megang laptop. Oh ya udah sih. Berarti kayak sampai sini udah paham ya? Paham Pak. Baik, mungkin sampai sini aja pembelajaran kita hari ini tentang mobilitas penduduk dan juga tenaga kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Terima Bapak. kasih. Ya, salim.
Ya, itu dia, demikian video micro teaching dari saya. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, dan kritikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.